Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah perintahkan kita agar berusaha, berupaya menghindari segala macam bentuk keburukan, termasuk mempersempit ruang lingkup penyebaran virus corona. Jadi ini bukan takut kepada corona, tapi ini usaha upaya yang diperintahkan oleh agama Islam. Sekali lagi, tidak keluar rumah kecuali kalau benar-benar penting. Dan kemudian yang sering cuci tangan, memakai sabun, dan hindari juga sentuhan-sentuhan langsung yang dikhawatirkan akan bisa menularkan atau menyebarkan virus corona. Kemudian jangan lupa memperbanyak berdoa ya. Sekarang ini saat kita harus lebih dekat kepada Allah, memperbanyak beribadah, memperbanyak berdoa. Berdoalah kepada Allah dengan bahasa Anda masing-masing, memohon kepada Allah semua kebaikan, berlindung kepada Allah dari semua keburukan, dan Allah mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Semoga himbauan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Abdullah Hadrami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Dakwah Islamiyah Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Pusat, menghimbau kepada seluruh pendengar untuk terus mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah RDI Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan, insya Allah. Semoga menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga tetap istiqomah dalam mensyiarkan dakwah Islam di Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita ikuti program Ngasuh Ngaji Sore Bulan Ramadan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Saleh Hadrami Hafizahullahu Ta'ala, yang disiarkan langsung dari studio Radio Dakwah Islamiyah RDI FM di kawasan Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang, dan bisa disaksikan melalui madanitv.net, channel YouTube An-Nur Jagalan, dan fanspage Facebook RDI Malang. Acara ini hasil kerjasama Madani TV dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, saya Bu Hamzah pada kesempatan sore hari ini bisa menyapa Anda kembali, yaitu kita berada di hari Sabtu tanggal 9 Ramadan ya, 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat dan istiqomah. Insya Allah kembali di acara Ngasuh ya, di program acara Ngaji Sore RDI FM Malang. Insya Allah kita punya acara khusus selama bulan suci Ramadan, yaitu di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Ustadz Abdullah Hadrami Hafizahullahu Ta'ala. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Madani TV, RDI FM Malang, dan juga Radio Dakta 107 FM Bekasi. Insya Allah acara ini akan berlangsung selama sebulan di studio RDI FM. Dan Anda bisa menyaksikan acara ini di madanitv.net atau di channel yang lain, RDI FM di Facebook ya, dan juga di channel atau akun RDI Malang yaitu An-Nur Jagalan. Insyaallah kita akan segera mulai acara ini, tapi sebelumnya kita akan sapa pemateri kita terlebih dahulu, yaitu guru kita Al-Ustadz Abdullah Hadrami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz bisa bertemu kembali di sore hari ini untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan antum juga baik, semuanya baik insyaallah.
Amin ya Rabb. Amin. Sahabat RDI dan juga rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, saya ingatkan kembali bahwasanya kita akan ikuti program acara ini selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Lalu kita akan mendengarkan materi dari Ustadz selama 40 menit. Insya Allah setelah itu silahkan Anda memiliki kesempatan yang luas untuk telepon di nomor 081 334 183 554. Insya Allah demikian. Langsung saja kita akan menyimak materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa melaksanakannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz, monggo. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Taufik barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum. Semoga barakah dari Allah menyertai Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Di Bawah Naungan Al-Quran. Kita semakin dekat dengan Al-Quran, mentadaburi, menghayati, merenungkan, berusaha memahami dan mengamalkan wahyu Allah, kitab suci Al-Quran, yang merupakan nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Di antara nikmat Allah yang paling besar untuk kita adalah Al-Quran, pedoman hidup, manhajul haya, the way of life, jalan hidup. Anda ingin sukses, Al-Quran kitabnya. Anda ingin selamat, Al-Quran kitabnya. Anda ingin bahagia, ketenangan, Al-Quran kitabnya. Anda ingin semua kebaikan, Al-Quran kitabnya. Anda ingin diselamatkan dari semua keburukan, Al-Quran kitabnya. Di dunia dan di akhirat, lahir batin, jasmani dan rohani. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Mulailah. Kalau sudah memulai, tambah dan istiqomah. Kalau belum, mulailah sebelum terlambat. Usahakan dekat dengan Al-Quran, membaca. Kalau bisa 1 hari minimal 1 juz. Mengkaji beberapa ayat setiap hari dan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Hari ini Ramadan hari ke-9. Berarti hari ini insya Allah kita akan mengambil faedah-faedah dari juz yang ke-9. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru membuat jauh dari Allah. Semoga Allah tambah ilmu untuk kita. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambah ilmu untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kefahaman ya Allah. Allahumma amin. Baik, silakan Anda buka di juz ke-9, yaitu di surat Al-A'raf ayat nomor 146. Al-A'raf 146. Itu dulu yang kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhiduhu sabila. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina
wa kanu anha ghafilin. Itu ayatnya. Yang artinya dan maknanya serta tafsirnya adalah aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi ayat ini ancaman yang amat sangat keras untuk orang-orang yang berlaku sombong, yang berbuat sombong di muka bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Sombong, menolak kebenaran, sudah jelas-jelas kebenaran ditolak. Meremehkan manusia, merendahkan manusia, sombong. Merasa dirinya lebih dari orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, sombong. Nah, orang yang sombong ini oleh Allah akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Dipalingkan. Dia bisa membaca Al-Quran. Bahkan mungkin dia hafal Al-Quran. Mungkin. Tapi dia sombong. Maka Allah palingkan dari ayat-ayat Allah. Dia nggak bisa mengamalkan. Dia berat mau mengamalkan. Dia sulit mau mengamalkan. Ya paling dia hanya baca, dia hanya hafal. Tapi nggak ada artinya semua itu. Karena apa? Dia sombong. Dipalingkan oleh Allah. Ini yang paling kita takutkan ini. Jadi kalau kita merasa malas membaca Al-Quran, malas mempelajari Al-Quran, malas memahami Al-Quran, malas mengamalkan Al-Quran, jangan-jangan saya sedang dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Dan ini balasan yang setimpal. Semua itu ada hukum sebab akibat. Allah nggak mungkin berbuat zalim, ada sebabnya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat semua ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, semuanya dia lihat, nggak mau beriman. Ya. Semua ayat Allah dia lihat, dia fahami. Ya. Tapi dia nggak mau beriman. Nggak percaya. Nggak percaya. Berapa banyak orang seperti ini? Coba kalau Anda lihat orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam. Waduh, pandai Al-Quran, pandai hadits, bahkan hafal Al-Quran. Tapi apa hasilnya? Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Ya. Dia tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah yang telah jelas. Semuanya jelas, gamblang, wuduh ka wuduhi syams. Ya, seperti matahari di siang bolong, tapi nggak mau beriman. Nggak mau beriman. Kenapa? Karena sombong tadi itu loh. Ya. Wa iyarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang lurus, mereka tidak mau mengikuti jalan itu. Ini jalan yang lurus, yang jelas, nggak mau ikut ya. Padahal ini jelas, ini jalan yang lurus. Ini jalan yang mengajak kita menuju kepada Allah, menuju kepada surganya Allah, jalan yang lurus, nggak mau. Dia lihat, dia tahu, nggak mau. Ya. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi ketika mereka melihat jalan yang bengkok, jalan yang nggak lurus, jalan yang nggak benar, nah dia ikuti jalan itu. Aneh kan? Jalan yang lurus nggak mau, jalan yang bengkok, yang sesat dia mau. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran, tahu, faham. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bapak dan ibu mengenal anaknya. Artinya tahu persis kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak mau ikut. Ya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami
dan mereka lalai daripada ayat-ayat kami. Ya, ini bahaya ya, bahaya mendustakan ayat-ayat Allah, bahaya lalai dari ayat-ayat Allah, bahaya sombong di muka bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ini ayat perlu kita jadikan bahan renungan kita. Banyak faedah dari ayat ini, tapi waktu kita terbatas. Ya. Kita menginjak kepada ayat yang berikutnya, ayat ke-164. Kita masih di surat Al-A'raf. Ayat 164. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika sekelompok dari mereka itu berkata, mengapa kamu memberi nasihat kaum yang Allah binasakan mereka, atau Allah mengadab mereka dengan adab yang keras, dengan adab yang pedih? Mereka menjawab, ya, ini sebagai alasan kami di hadapan Allah, agar kami ya melepaskan tanggung jawab kami di hadapan Allah, dan supaya mereka bertakwa, mereka takut, mereka sadar, mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan Dakta, barakallahu fikum. Ayat ini terutama secara khusus untuk para aktivis dakwah, ikhwan wa akhwat aktivis dakwah dimanapun Anda berada, para ustadz, para da'i, para kiai yang terjun di medan dakwah. Anda baca ayat ini, Anda pahami ayat ini, Anda pegang ayat ini, Anda akan semangat dalam berdakwah. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi ceritanya ini kan ya, ketika para nabi, para rasul, para juru dakwah itu berdakwah kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir. Lalu ada yang berkata kepada para nabi, para rasul, para juru dakwah itu, buat apa kamu nasihati mereka? Nggak ada faedahnya. Nggak akan didengar nasihatmu. Mereka ini orang yang sudah pasti akan Allah binasakan di dunia, dan orang yang akan Allah azab di akhirat nanti dengan azab yang keras. Percuma kamu nasihati, nggak ada faedahnya. Ya. Apa jawabannya para nabi, para rasul, para juru dakwah? Jawabannya apa? Ma'dziratan ila rabbikum. Saya berdakwah ini adalah tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya. Mereka nerima, mereka nggak nerima, itu bukan urusan saya. Kewajiban saya adalah berdakwah dengan cara yang terbaik, dengan sarana yang terbaik. Yang penting saya menyampaikan. Yang penting saya iqamatul hujjah, saya menegakkan hujjah. Sehingga nanti di depan Allah saya punya alasan, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Ya. Wala'allahum yattaqun. Dan boleh jadi mereka juga akan bisa sadar. Ya, mungkin di antara 1000 orang ada satu yang masuk ke dalam hatinya, ya, dia mau ikut kebenaran. Ya, berarti dakwah kita juga ada faedahnya kan. Ini penting ya. Para aktivis dakwah semuanya. Jadi kita semuanya berdakwah ini, ukuran sebuah dakwah sukses itu bukan karena pengikutnya banyak. Kami pernah dengan para dai, para ustadz nasional kumpul di Jakarta, ada acara. Lalu kami membahas beberapa hal. Di antara yang kami bahas adalah kriteria seorang dai yang sukses dalam dakwahnya itu apa? Ukuran seorang dai yang dikatakan sukses dalam dakwahnya itu apa? Ukurannya apa? Dobitnya apa? Batasannya itu apa?
Akhirnya kami semua berkesimpulan bahwasanya seorang da'i dikatakan sukses dalam dakwahnya kalau dia sudah menyampaikan. Dia sudah menempuh semua sarana yang terbaik. Dia memilih cara yang terbaik. Dia sudah berusaha maksimal. Dia sudah berdoa. Sudah sukses dia. Ada pengikut atau nggak ada pengikut, dia sudah sukses. Yang Allah minta itu adalah usaha maksimal kita, usaha terbaik kita. Allah tidak meminta hasil. Allah nggak minta hasil. Kalau hasil itu Allah nggak butuh. Detik ini pun Allah menjadikan orang seluruh alam semesta ini tunduk kepada Allah, beriman semuanya, bertakwa semuanya, seakan-akan satu hati. Allah bisa. Kalau Allah tinggal kun fayakun aja. Ya. Jadi yang diminta oleh Allah itu usaha maksimal kita. Jadi dakwah ini yang penting sampaikan dengan cara terbaik, sarana terbaik. Orang ikut, orang nggak ikut, ya nggak usah dipikiri. Ya. Artinya jangan dipikiri terus. Waduh gimana kon. Nah, dakwah terus. Ini kewajiban. Karena itu ada satu kaidah dalam kaidah dakwah, kaidah min qawaidid dakwah ilallah. Kaidahnya berbunyi, ini untuk aktivis dakwah ya, pegang kaidah ini. Kaidahnya berbunyi, al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Jadi pahala sudah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Jadi tugas Anda itu adalah berdakwah, menyampaikan. Soal diterima nggak diterima, itu bukan urusan Anda, itu urusannya Allah. Jadi ukurannya dakwah sukses bukan karena muridnya banyak, followernya banyak, penontonnya banyak, viral, pondoknya gede, mewah. Bukan itu ukuran sukses, bukan itu. Ukuran sukses itu adalah usaha Anda, maksimal atau tidak, payahnya Anda, capeknya Anda, sungguh-sungguhnya Anda. Itulah ukuran sukses. Pengikut ada, nggak masalah. Ya, berapa banyak di Indonesia ini ulama-ulama yang ilmunya luar biasa mendalam dalam dakwahnya, mereka juga nggak viral. Ya. Jadi ini penting supaya kita semangat dalam dakwah, semangat dalam dakwah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, nanti hari kiamat itu masing-masing nabi datang membawa umatnya. Setiap nabi itu datang bawa umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat aw ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lihat ada nabi yang datang, umatnya kurang dari 10. Ada lagi nabi yang datang, umatnya cuma 2. Ada lagi nabi yang datang, umatnya cuma 1. Ada lagi nabi yang datang nggak punya umat satupun. Apakah nabi itu gagal? Enggak, dia sukses. Karena dia sudah dakwah, dia sudah menyampaikan. Jadi nabi, bayangkan ya, nabi berdakwah keliling ke sana kemari, dakwah siang, pagi, sore, malam, dakwah semua cara, semua sarana, nggak dapat pengikut. Satu pun nggak dapat dia. Apakah dia gagal? Enggak, dia sukses. Karena dia sudah menyampaikan. Jadi ukurannya bukan pengikut yang banyak, bukan pondok yang gede, bukan viral, bukan. Usaha Anda, maksimal Anda, kesungguhan Anda, keikhlasan Anda, usaha yang terbaik, doa yang terbaik, sudah Anda sukses. Jadi semangat ya, semangat. Walaupun kita berharap supaya banyak pengikut, tujuannya supaya banyak yang selamat, kan keinginan kita gitu. Tapi itu kembali kepada Allah yang Maha Tahu Allah. Ya. Jadi semangat dalam dakwah, semangat dalam dakwah. Anda berdakwah, waduh, kok tidak ada pengikutnya? Wah, masya Allah. Saya di sini punya kumpulan-kumpulan para ulama, betapa sabarnya ulama. Ada ulama itu bertahun-tahun ngajar, muridnya cuma 1. Bertahun-tahun ngajar, muridnya cuma 1. Ada yang cuma 3. Ada yang kadang nggak ada yang hadir cuman yang biasa membuat kopi saja. Tapi dia sabar, dakwah. Yang diminta oleh Allah ya, yang penting kita dakwah. Ya. Tapi dengan cara terbaik, sarana terbaik, usaha terbaik. Ya, insyaallah bermanfaat.
Kemudian berikutnya lagi kita buka di ayat nomor 175 sampai 179. Ya. 175 sampai 179. Nah, ini juga perlu untuk renungan kita para thulabul ilm, ya, para penuntut ilmu, para ulama, para dai, para ustadz. Ini ayat ini perlu kita renungkan. Ini ayat perlu kita renungkan. Ya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fasalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka kisah tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat itu, dan setan pun mengikuti dia sehingga dia menjadi sahabat setianya setan, dan dia pun tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, ini kisah menakutkan. Ini kisah menakutkan. Para ustadz, para dai, para kiai, para juru dakwah, termasuk diri saya sendiri, ya Rabb. Ya, silakan Anda buka kitab-kitab tafsir. Para ahli tafsir semuanya menyebut nama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Itu Bal'am. Bal'am ini adalah termasuk pengikut setia Nabi Musa alaihi salam. Dia pengikut setia Nabi Musa alaihi salam. Dia punya ilmu. Ya, ilmu tentang ayat-ayat Allah. Bahkan dia mengetahui al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Sehingga Bal'am ini doanya mustajab. Bal'am kalau doa langsung dikabulkan oleh Allah. Sehingga kalau ada masalah-masalah genting, ini Bal'am ya ditempatkan di tempat paling depan untuk berdoa karena doanya mustajab. Bayangkan, kurang apa Bal'am ini? Bal'am bin Ba'ura, ilmunya, ibadahnya, Masya Allah, faham ayat-ayat Allah, doanya mustajab. Bal'am bin Ba'ura. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia dikirim oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Raja Madian, ya, dakwah ke Raja Madian, ternyata oleh Raja Madian dia diberi iming-imingan harta materi duniawi. Hei Bal'am, kau milih siapa? Kau pilih Nabi Musa atau pilih aku ikut agamaku? Ini loh harta materi duniawi. Kau akan diberi rumah mewah, kau akan diberi mobil mewah, kau akan diberi perempuan-perempuan cantik, kau akan diberi jabatan di sini. Kau milih siapa? Kau milih siapa? Ternyata Bal'am bin Ba'ura tergoda oleh dunia itu. Ya, dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat itu. Ayat-ayat Allah nggak diamalkan lagi. Dia diikuti setan dan dia pun bersahabat dengan setan. Dan dia pun tersesat. Lalu apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan tinggikan dia dengan ayat-ayat itu. Mestinya Bal'am bin Ba'ura ini mulia. Karena dia kenal ayat-ayat Allah. Dia doanya mustajab. Mestinya dia tinggi dunia akhirat. Dia mulia dunia akhirat. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata Bal'am milih yang lain. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada materi duniawi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah. Mestinya dia itu mulia dunia akhirat. Mestinya dia sukses untung dunia akhirat.
Tapi karena terfitnah oleh materi duniawi, terfitnah oleh hawa nafsu, ingin memuaskan nafsunya, hancur semuanya. Dia hina dunia akhirat, dia rendah dunia akhirat, dia jatuh dunia akhirat. Subhanallah. Ya. Lalu apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Ya. Perumpamaan dia seperti anjing, kata Allah. Ya, diumpamakan seperti anjing. Kalau kamu halau anjing itu, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Artinya anjing itu rakus, nggak pernah puas. Demikian pula ulama-ulama, para ustadz, para da'i yang rakus kepada materi duniawi, yang memuaskan hawa nafsunya, seperti anjing, kata Allah, yang rakus dan tidak pernah puas. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ini kita selalu doa pada Allah, diselamatkan oleh Allah. Kita belum aman. Anda belum aman, saya juga belum aman. Semuanya belum aman. Selama kita masih hidup, kita belum aman. Kita bisa berubah. Kita perlu berdoa terus kepada Allah. Berdoa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, terus kita berdoa kepada Allah. Karena kalau kita enggak berdoa kepada Allah, aduh, ya, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati husnul khatimah, penutup umur yang baik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Ya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya. Maka kisahkanlah kisah-kisah ini supaya mereka la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Ya, diceritakan ini supaya kita berpikir, hati-hati ya. Ya, saya berdoa mudah-mudahan saya dan Anda semuanya, para ustadz, para kiai, para ulama, para aktivis dakwah, para thulabul ilm, semuanya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Ini menakutkan ini. Ini kisah menakutkan. Silakan nanti Anda baca kisahnya Bal'am bin Ba'ura. Anda akan takut. Ini bukan orang bodoh, orang pinter, orang alim, orang abid. Dia faham ayat-ayat Allah, dia doanya mustajab, dan dia pengikut setianya Nabi Musa. Tapi ternyata dia terfitnah oleh materi duniawi. Dia cenderung untuk memuaskan hawa nafsunya. Hancur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Cuman saran saya, nasihat saya untuk semuanya, kalau ada ya ayat-ayat gini, jangan ditembakkan ke orang lain. Oh, contohnya si fulan, jangan ya. Jangan menghina orang lain. Jangan merendahkan orang lain, jangan ngolok-ngolok orang lain, diri kita. Jadi ayat-ayat model gini tembakkan kepada diri kita. Saya harus selamat, harus selamat, harus selamat, dan saya diselamatkan oleh Allah. Jadi kepada kita. Jadi jangan ketika membaca ayat ini, wah, kayak ulama fulan ini kayaknya. Ini kayaknya ulama fulan. Jangan ya. Nasihat saya kepada semua murid-murid saya, pendengar saya, pemirsa saya semuanya, jangan vonis orang lain, jangan menghina orang lain, jangan sibuk menilai orang lain, mari sibuk menilai diri sendiri. Sibuk menilai diri sendiri, cari kejelekan kita, perbaiki kejelekan kita. Ya. Ini penting sekali. Lalu kata Allah, sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sungguh buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Lalu kata Allah, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka dia akan istiqamah di atas hidayah itu. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi ada orang diberi hidayah oleh Allah,
Ada orang disesatkan oleh Allah, tapi bukan Allah serta-merta memberi hidayah, bukan Allah serta-merta menyesatkan. Itu ada sebabnya. Dia memang mencari hidayah, dia menginginkan hidayah, dia berharap hidayah, diberi hidayah oleh Allah. Dia nggak mau hidayah, dia milih kesesatan, dia milih jalan yang nggak benar, dikasih oleh Allah, dikasih kesesatan. Jadi Allah nggak dolim ya, itu ada hukum sebab akibatnya. Apa yang dicari, itulah yang didapatkan. Apa yang diusahakan, itulah yang dia peroleh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah mempersiapkan neraka jahanam untuk kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi Allah sudah menyiapkan neraka jahanam. Siapa penghuninya? Penghuninya adalah kebanyakan jin dan kebanyakan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal pikiran, tapi nggak dipakai untuk memahami, nggak mau mikir, nggak mau belajar, nggak mau dengarkan, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi nggak mau melihat dengan matanya itu. Tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Itu 3 fasilitas yang akan Allah tanyakan kepada kita. Hati atau akal pikiran, telinga, dan mata. Ini nanti akan ditanya. Hati, akal pikiran dipakai untuk memahami, ya. Telinga mendengarkan dan mengambil pelajaran dari yang didengar. Mata untuk melihat dan mengambil pelajaran dari yang dilihat. Ahli neraka masuk neraka karena tidak menfungsikan itu dengan baik dan benar. Lalu kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Masya Allah, menakutkan sekali ayat ini. Kemudian berikutnya silakan Anda buka ayat 199, ayat 199, ya. Surat Al-A'raf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wah, ini Masya Allah. Ini ayat Anda pegang, Anda jadikan pedoman dalam hidup. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkan. Ya. Terus kamu menyuruh berbuat baik dan kamu sendiri juga berbuat baik. Ucapan baik, perbuatan baik. Ya. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh, jangan dilayani. Wah, ini penting. Dalam kehidupan ini selalu saja ada orang-orang yang mengganggu kita, yang menyakiti kita, yang berbuat salah kepada kita. Kalau semuanya kita seriusi, kalau kita baperan ya, diseriusi semuanya, mau dibalas semuanya, ya, hancur kehidupan kita. Kita nggak punya teman, kita nggak punya sahabat, kita nggak punya siapapun, dan kita akan hidup seorang diri. Sehingga dalam kehidupan ini kita butuh 3 hal ini. Khudil afwa, maafkan. Jadi nggak semuanya itu perlu diingat-ingat, nggak semuanya perlu ditegur. Ada kalanya kita perlu nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja, maafkan, ya. Terus kita menebar kebaikan, dan orang-orang yang berlaku bodoh itu, ya, dilupakan aja. Ini penting dalam kehidupan, termasuk dalam berumah tangga, ya, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya, ya, suami istri, atasan dengan bawahan, guru dengan murid, semuanya. Karena kalau kita mengharapkan orang yang tidak punya aib, nggak punya salah, ya kita akan hidup seorang diri. Man talaba akhan bila aibin, ya, baqiya bila akhin. Orang yang cari teman, cari sahabat yang nggak punya aib, nggak punya kekurangan, dia akan hidup seorang diri. Jadi kita harus pandai-pandai memaafkan, ya. Jangan semuanya dimasukkan hati, dipikiri. Itu sebenarnya ada namanya itu, ya, ilmu at-tajahul atau at-taghaful. At-tajahul atau at-taghaful. Kita bersikap acuh tak acuh, melupakan. Ada hal-hal yang perlu kita lupakan. Seakan-akan kita nggak tahu, nggak dimasukkan hati gitu loh. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan at-tajahulu fannun raqi, la yutkinuhu illa muhtarifus sa'ada. At-tajahul, sikap acuh tak acuh, itu adalah seni yang tinggi,
tidak menekuninya, tidak menguasainya kecuali para pencari bahagia. Jadi kalau Anda ingin hidup bahagia, damai, tenang, Anda harus pandai-pandai melupakan. Anda harus pandai-pandai acuh tak acuh. Hal-hal yang kira-kira menyakitkan. Ini kalau saya pikir saya sakit. Kalau saya pikir saya hancur. Kalau saya pikir saya, ya, kehidupan akan rusak. Jangan dipikir. Ya, dilupakan. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil 'urf. Kamu terus menyuruh orang berbuat baik dan kamu juga berbuat baik. Kalau bisa keburukannya balas dengan kebaikan. Wa'adid 'anil jahilin. Orang-orang yang bodoh itu berpaling aja, jangan dilayani. Nanti kalau kita layani, ya sama-sama bodohnya akhirnya. Ya bodoh, kita bodoh. Itu ilmu yang Masya Allah. Yang terakhir, silakan Anda buka surat Al-Anfal. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab ya. Al-Anfal ayat nomor kedua sampai keempat. Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama, hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah itu hatinya takut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah dan mereka bertawakal kepada Allah. Wah, ini orang beriman. Innama, hanya saja, lil hasri, untuk pembatasan, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah kalau disebutkan nama Allah, ya, takut, harap-harap cemas. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah, ya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Apakah kita sudah seperti ini? Ya, ini orang beriman. Ya, kalau dengar namanya Allah, harap-harap cemas. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia merasakan kedamaian, kenikmatan. Mendengar ayat Allah, imannya bertambah. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan salat dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ya, mereka salat dengan baik dan benar, bukan asal-asalan salat, waktunya tepat, tata caranya benar, kekhusyuannya, iqamatus shalah, mendirikan salat. Dan mereka itu juga dermawan, ya. Harta yang diberikan Allah kepada mereka, mereka dermawan, keluar, yang wajib keluar, yang sunnah-sunnah keluar, zakat, sedekah, pokoknya harta dikeluarkan fisabilillah. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu nggak rugi. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, dan rekan Dakta, barakallahu fikum, Anda semuanya yang mengeluarkan uang di jalan Allah, membantu radio, membantu TV, membantu pondok pesantren, membantu sekolahan, membantu masjid, membantu fakir miskin dan yang lainnya, Anda itu nggak rugi. Anda nggak rugi. Dan sebenarnya Anda itu bukan bantu, bukan nyumbang, bukan. Anda bukan membantu, Anda bukan nyumbang, tapi Anda itu menabung. Itu menabung. Anda menabung di depan Allah. Anda menabung kepada Allah. Dan harta itu menjadi milik Anda kekal selama-lamanya. Harta itu Anda bawa sampai mati. Harta itu Anda bawa sampai ketemu Allah. Itu harta yang kekal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu wahai orang-orang berharta, jangan disimpan harta itu. Buat apa nyimpan harta sampai miliaran, bahkan triliunan? Ya. Nanti mati nggak dibawa. Itu mati jadi milik ahli waris. Ya kalau ahli warisnya baik. Itu harta itu kertas, uang itu kertas. Kalau nggak dipakai itu tidak ada bedanya dengan kertas koran, sama. Kalau nggak dipakai. Kalau sudah dipakai, itu baru bermakna, punya nilai. Dan dipakai yang terbaik adalah dikeluarkan di jalan Allah. Dipakai, beli makanan jadi kotoran. Beli mobil, beli rumah, beli baju, rusak semuanya.
dikeluarkan di jalan Allah, itu milik Anda selama-lamanya. Jadi sebenarnya Anda itu bukan nyumbang, bukan bantu, tapi menabung. Ini harta saya tabung, dan oleh Allah diterima harta itu, dikembangkan harta itu. Bahkan disebutkan di dalam hadits sahih, oleh Allah harta itu dikembangkan, sehingga harta yang sedikit berubah menjadi banyak nanti di sisi Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Inilah beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Ya. Kalau mendengar ayat Allah, mendengar apa disebut nama Allah di depannya dia, hati yang bergetar, harap-harap cemas, antara al-khauf war-raja. Dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah, dia selalu tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, sholatnya baik, sholatnya benar, dan dia dermawan, keluar hartanya. Terutama zaman sekarang, zaman orang yang kesusahan, kalau Anda punya harta, keluarkan. Sampai-sampai ada teman-teman, ya, mereka membuat gerakan namanya itu membantu tanpa mikir. Membantu tanpa mikir, mengeluarkan uang tanpa mikir. Karena kalau pakai mikir nanti nggak jadi kita ngeluarkan. Mikir ini, mikir itu, ya, keluarkan. Yang penting niat, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, supaya bernilai. Ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, mendapat ampunan dan mendapat rezeki yang mulia sekali. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan semoga kita termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin. Ya, ini insyaallah faedah dari juz ke-29 yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Abu Hamzah. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, insyaallah nanti setelah kita jeda sejenak, kita akan terima telepon dari Anda. Silakan bersiap-siap. Anda telepon ke nomor 081 334 183 554. Telepon langsung, bukan WA. Insyaallah setelah satu selingan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, para dokter, para tenaga medis, para relawan, baik dari kalangan pejabat atau siapapun yang terlibat langsung dalam penanganan bantuan COVID-19 ini, Masya Allah, kalian adalah para pejuang mujahid fisabilillah. Antum semuanya berada di garis depan. Semoga Allah kuatkan antum. Allah berikan kepada antum sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah, barokah sekeluarga, dijaga hidupnya bahagia dunia akhirat. Kami mengapresiasi Anda semuanya. Anda luar biasa, Anda Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita di program Di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Hadrami, dan kita masuk di sesi yang kedua. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, silakan apabila Anda ingin bergabung, Anda bisa langsung telepon di nomor 081 334 183 554, dan silakan nanti sebutkan nama dan juga asal. Saya ingatkan juga bagi Anda yang menonton acara ini dari televisi, nanti apabila sudah berhasil tersambung, mohon volumenya untuk dikecilkan ya. Insyaallah kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Pak Abdul Aziz dari Malang. Silakan Pak Abdul Aziz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz dari Malang, silakan. Ya. Kalimat doa di dalam Al-Quran itu selalu didahului dengan Rabbana. Sedangkan kita itu Allahumma. Ya. Apakah ada makna tersendiri antara Rabbana dan Allahumma itu dalam berdoa, Ustazah? Mohon dijelaskan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Aziz dari Malang, barakallahu fiik. Di Al-Quran itu juga ada doa-doa yang Allahumma, ya. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, ya. Jadi Allahumma dan Rabbana itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, kalau diterjemahkan Rabbana, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya, ya Allah, gitu kan, itu kalau bahasa Indonesia. Adapun secara makna, masing-masing punya makna tersendiri, ya. Mau memakai Rabbana boleh, mau memakai Allahumma boleh. Kalau Rabbana itu berarti kita memakai nama Allah Rabb. Ar-Rabb. Ar-Rabb. Ya, Ar-Rabb. Rabb itu artinya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah pencipta segalanya, Allah pemilik segalanya, Allah pengatur segalanya. Jadi kalau Anda berdoa, ya Rabb, Allahumma Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai pencipta, pemilik, dan pengatur segalanya. Nah, begitu. Lah kalau Allahumma, Allahumma artinya ya Allah, ya Allah. Nah, Allah itu juga nama khususnya Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah itu adalah Al-Ismul A'dham, nama Allah paling agung. Kenapa? Karena semua nama Allah Asmaul Husna itu kembalinya kepada Allah. Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya siapa? Allah. Ya, bukan dibalik. Allah itu namanya siapa? Namanya Ar-Rahman, enggak. Jadi semua kembali kepada Allah. Allah itu punya nilai apa? Nama Allah yang paling khusus. Allah, ilah, artinya satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan. Jadi boleh Anda berdoa dengan Rabbana, boleh dengan Allahumma, ya, atau digabung dua-duanya. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, boleh semuanya, ya, nggak ada masalah. Dan masing-masing punya makna tersendiri. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita akan langsung saja angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Pemadayu Krim. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Ibu. Kecilkan TV-nya, dari dikecilkan. Pemadayu Krim. Ibu siapa? Dari Pemadayu Krim. Bu Yukrim, di mana, Bu? Malang, Kedung Kandang. Oh ya, silakan Ibu Yukrim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah salat subuh, ya Ustaz. Iya. Setelah salat wajib, itu kan ada dzikir setelah salat wajib, ya Ustaz. Iya. Di antaranya kalau subuh itu kan kita membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, yeah. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian di akhirnya kita membaca La ilaha illallah ditambah yuk ya. Yeah. Kemudian setelah itu kita dzikir pagi, Ustaz. Iya. Setelah itu dzikir pagi kan, di dzikir pagi juga ada ayat kursi. Iya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Iya. An-Nas 3 kali. Dan di akhir dzikir pagi kita juga membaca tahlil La ilaha illallah. Iya. Kan hampir bersamaan, seandainya kita baca salah satunya, misalnya kita baca pada saat setelah kita zikir sholat wajib, dan pada saat kita zikir pagi, bacaan itu
tidak dibaca, Ustaz. Ya. Gimana, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara zikir pagi dengan zikir sore itu, zikir pagi dengan zikir ba'da sholat subuh itu berbeda, Bu. Ya. Misalnya yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca 10 kali ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Bahkan juga ada riwayat ya, sebelum kakinya berubah, dari riwayat seperti itu. Itu lain. Kalau yang zikir paginya itu lain lagi, tanpa ada yuhyi wa yumit. Coba perhatikan di hadits-haditsnya zikir pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat 1 kali, ada riwayat 10 kali, ada riwayat 100 kali. Dan 100 kali kalau bisa, itu bagus sekali, khasiatnya banyak. Di antaranya kita dilindungi oleh Allah dari syaitan. Kemudian mengenai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kalau itu insya Allah sudah tercukupi dengan zikir pagi, sudah tercukupi, ya. Adapun kalau ayat kursi, kalau Anda mau bacanya 2 kali, itu mungkin lebih hati-hati, lebih afdol ya. Karena ada hadits secara khusus yang menyebutkan man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Orang yang selalu membaca ayat kursi tiap-tiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia daripada masuk surga kecuali kematian. Jadi fardu, ayat kursi, zikir pagi, baca lagi. Tapi seandainya Anda baca 1 kali, mudah-mudahan sudah termasuk itu bagian daripada zikir pagi. Jadi intinya sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri ya. Jadi Al-Ikhlas 3 kali tadi itu cukup di zikir pagi aja. Yang ba'da sholat insya Allah sudah terwakili dengan zikir pagi tadi itu. 3 kali. Ya. Adapun la ilaha illallah itu beda. Kalau la ilaha illallahnya beda, masing-masing beda itu. Yang setelah sholat subuh 10 kali itu ada redaksi yuhyi wa yumit. Yang zikir pagi tambah yuhyi wa yumit. Ya. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita akan angkat penelpon selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, Bapak atau Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Di mana? Dari Lingga, Pak. Dari Lingga, Pak siapa? Bapak Asdu. Oh, yang kemarin Pak Asdu di Lingga. Silakan. Ini. Ya, silakan Pak Asdu di Lingga. Ya, mau menanya di luar tes. Oh. Iya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, Pak. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Pelan-pelan Pak, silakan. Nah, ini mau menanya. Pak? Ya, silakan Pak, kami mendengar Pak. Oh, iya. Ini apa tuh anak kecil? Ya. Itu kan. Apakah orang itu bisa dia membantu orang tua, Pak? Suaranya Bapak putus-putus, kami belum bisa menangkap pertanyaannya dengan jelas. Bisa diulangi lagi, Pak? Iya. Pak Asdo di Lingga masih bersama kami? Halo, Pak. Sekarang? Ya, silakan Pak. Sekarang ini kita kan punya anak yang masih kecil, gitu. Jadi kita orang, apakah anak bantu kita mati nanti, Pak? Gimana? Dengar? Belum lengkap Ustaz pertanyaannya. Iya, kita belum bisa menangkap pertanyaannya dengan jelas, Pak. Agak terputus-putus. Jadi punya anak kecil, bisa membantu atau tidak, itu yang kami tangkap. Kurang jelas kami maksudnya apa. Ya, diputus Ustaz. Masih Ya. ada 2 menit. Kami tunggu penelpon selanjutnya mungkin Ustaz.
Atau dicukupkan? Atau ya sudah hampir jam 5 ya. Iya, hampir jam 5. Saya kira mungkin cukup itu dulu para sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan Dakta, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya. Tanpa terasa sudah hari ke-9 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita tingkatkan terus, terutama di akhir-akhir Ramadan nanti, terus ditingkatkan, terutama menjaga hati, membersihkan hati, menata hati. Itu paling penting. Kita dikatakan sukses kalau kita berhasil menata hati, bersihkan ini hati dari semua kotoran-kotorannya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Al-Ah Abu Hamzah. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullah khairan katsir atas ilmu yang sudah disampaikan. Demikian tadi sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, acara di bawah naungan Al-Quran yang insya Allah akan kita ikuti selama bulan Ramadan, sore jam 4 sampai jam 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan bisa mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Terima kasih kepada kru RDI dan juga kru Radio Dakta, lalu juga kru Madani TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik. Dan sampai di sini, insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Ngaso, ngaji sore bulan Ramadan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Saleh Hadromi Hafiz.